Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, it's nice to see you again. Back with me, Miss Holida Rizkia. Welcome to my English lesson. So in today's video, we are going to learn about new materials. But before that, I would like to say welcome to second semester. I hope you are always on fire and you are always ready to learn today. So, udah siap dengan pulpen dan bukunya? So, without any further ado, let's get down to the materials. Let's go! Alright students, our materials today is about the text. The text is recount text. Kalian bisa lihat di sini, recount text. Seperti itu ya dibacanya. Sebelum kita mengetahui apa sih pengertian dari recount text itu, kita harus tahu dulu apa recount dalam bahasa Indonesia. Kalau kalian cek di dictionary atau di kamus, recount artinya menceritakan. Ada kalimat seperti ini. I recounted my experience when I met my idol. Saya menceritakan pengalaman saya bertemu dengan idola saya. Dari kalimat tersebut bisa kita tarik kesimpulan bahwa recount itu berhubungan dengan kata menceritakan. Sama seperti tell. Benar? Tell ya, recount means tell. Menceritakan apa sih? It's interesting to know, right? So, untuk lebih jelasnya, let's see the definitions of recount text. Alright, so here it is. Di sini ada pengertian dari recount text, kalian bisa perhatikan. What is recount text? Recount is a text which retells the event or experiences in the past. Jadi, recount text itu adalah sebuah teks yang menceritakan kembali, retell ya, menceritakan kembali apa? Yaitu sebuah peristiwa, events, or experiences. Experiences itu adalah pengalaman yang terjadi kapan? In the past, di masa lampau, ya. Jadi, seperti yang saya bilang sebelumnya, recount itu berhubungan dengan menceritakan. Menceritakan apa? Ternyata bisa menceritakan sebuah peristiwa atau sebuah pengalaman. Kalian suka nulis diary nggak? Di sini ada yang suka nulis diary. Nah, ketika kalian menuliskan diary, kalian menceritakan kembali pengalaman yang terjadi pada kalian pada hari itu. Misalkan, Dear Diary, I was so happy today because I got a best grade in math test. Aku hari ini seneng banget karena aku mendapatkan nilai yang bagus dalam matematika, tes matematika maksudnya. Nah, dari diary tersebut kita bisa menarik kesimpulan, ternyata menuliskan diary itu salah satu jenis recount, yaitu menceritakan pengalaman secara pribadi. Selain itu, ada juga loh jenis recount text yang bisa menceritakan sebuah peristiwa, bahkan peristiwa bersejarah. Nah, untuk lebih jelasnya, sekarang kita bakal bahas tipe dari recount text, or type of recount. Okay, so we are going to learn about the types of recount. Nah, di sini ada jenis-jenis recount text, banyak banget. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, penulisan diary, terus journal letters itu merupakan salah satu tipe recount yang isinya menceritakan kembali pengalaman yang terjadi pada seseorang, jadi sifatnya personal atau pribadi. Nah, ada juga recount text itu yang isinya menceritakan kembali sebuah peristiwa bersejarah yang pernah terjadi di masa lampau, ya. Jadi historical recount itu didasarkan pada yaitu tadi peristiwa bersejarah yang pernah terjadi di masa lampau. Nah, pada pembahasan kali ini kita bakal berfokus pada materi tentang historical recount, oke? So, kita bakal bahas sekarang the definitions of historical recount. Alright, here are the definitions of historical recount. Historical recount is a text that explain and retell the factual events in the past that has historical values. Jadi, historical
Recount adalah sebuah teks recount yang isinya menceritakan atau menjelaskan kembali peristiwa bersejarah yang benar-benar terjadi di masa lampau dan terdapat nilai-nilai sejarah di dalamnya, ya. Jadi fungsinya kira-kira buat apa ya kita belajar historical recount? Yang jelas dengan kita mengingat kembali dan menceritakan kembali peristiwa bersejarah yang pernah terjadi, kita sebagai anak muda zaman now atau pemuda masa kini mengetahui perjuangan para pahlawan dan selalu mengenang jasa-jasa mereka yang sudah berjuang untuk negara kita. Contoh peristiwa bersejarah itu apa aja? Banyak banget ya, coba sebutin di kolom komen. Saya akan menyebutkan beberapa. Contohnya The Proclamations of Independence, peristiwa proklamasi kemerdekaan. Terus ada Sumpah Pemuda, Bandung Lautan Api, dan masih banyak lagi. Nah, itu tadi pengertian dari historical recount. Sekarang kita bakal bahas struktur teksnya, ya. So here it is, the structures of recount text. The first one, yang pertama dinamakan orientation. Alright. Di paragraf orientations atau di paragraf yang pertama ini, kita sebagai penulis harus memberikan detail informations tentang yang pertama nih ya, what happened. Kalian harus memberikan informasi dulu kepada pembaca, what happened, apa yang terjadi dalam cerita tersebut, ya. Yang kedua, where it happened. Di mana itu terjadi? Peristiwanya terjadi di mana? Terus when it happened. When it happened, kapan peristiwa itu terjadi, ya. Terus who were involved, siapa aja yang terlibat dalam peristiwanya, ya. Terus bisa juga why it occur, mengapa peristiwa tersebut terjadi, ya. Jadi intinya memberikan informasi apa, kapan, di mana, bagaimana gitu ya. Nanti sebelum pembaca membaca urutan kejadian di paragraf selanjutnya. Jadi harus tahu dulu recount ini tuh tentang apa gitu, peristiwa apa, siapa aja yang terlibat, di mana, kapan gitu ya. Alright students, the next paragraph or the next chapters is event. Apa isi dari paragraf ini? Yaitu tell the event in the order. Menceritakan urutan kejadian secara runut berdasarkan kronologinya. Jadi, kalian ingin menceritakan kembali peristiwa sejarah apa, berarti kalian harus tahu urutan kejadian dari awal peristiwa tersebut, terus selanjutnya terjadi apa, nah gitu ya. Berdasarkan ya urutan yang benar-benar terjadi seperti apa gitu, oke? Oke, this is the last part or bagian yang terakhir dalam structure of recount text, yaitu reorientations. Isinya apa? Kalian bisa lihat di sini. Tells some thought you may have about it, or about writer give his or her personal opinion about the event. Jadi penulis memberikan opini pribadi tentang kejadian tersebut atau peristiwa bersejarah tersebut. Menyisipkan komentar pribadi, contohnya seperti memberikan pandangan apa sih yang bisa kita pelajari dari peristiwa bersejarah yang terjadi. Peristiwa ini tuh memberikan pelajaran apa untuk kita di masa depan gitu. Jadi personal thought ya, atau pemikiran pribadi dari penulis tentang peristiwa bersejarahnya. Atau bisa juga reorientation ini berisi tentang inti dari cerita sejarah tersebut gitu, menceritakan kembali intinya aja tapi gitu ya. Oke, students, kita sekarang bakal bahas tentang language features atau ciri-ciri kebahasaan dari recount text. Yang pertama, recount text itu written in the past tense, dituliskan dalam bentuk simple past karena terjadi di masa lampau. Jadi jangan lupa setiap menggunakan kata kerja harus pakai kata kerja bentuk kedua, dan kalau pakai to be harus pakai bentuk was dan were ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ciri-ciri kebahasaannya adalah penggunaan
Yang kedua adalah penggunaan conjunction of time. Jadi kata hubung yang menunjukkan waktu ini digunakan untuk mengurutkan peristiwa yang terjadi secara runut gitu, dari peristiwa satu ke peristiwa yang lainnya. Contoh conjunction of time itu adalah in the beginning, pertama-tama peristiwa terjadi bla 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 bla. After that ada peristiwa bla 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 bla. And then sampai akhirnya in the end gitu. Nah, itu urutan kejadiannya dibantu oleh kata penghubung conjunction tadi ya. Masih banyak banget contohnya ya selain saya tuliskan di sini. Kalian bisa cari sendiri ya, conjunction of time. Terus selanjutnya adalah adverb of time. Jadi penggunaan kata keterangan waktu yang menunjukkan waktu yang terjadi, peristiwa itu kapan gitu. Contoh 10 November 10 November 1945, 10 November tahun 1945 terjadi peristiwa bla 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 bla. Nah, seperti itu. Oke, perhatikan untuk tugas hari ini adalah kalian harus mengidentifikasi struktur teks dari salah satu contoh teks historical yang ada di buku paket halaman 123. Nah, teksnya yang ini ya. Judulnya The Battle of Surabaya atau Pertempuran Surabaya yang terjadi pada tanggal 10 November. Nah, by the way, 10 November itu diperingati juga sebagai Hari Pahlawan ya. Nah, ada peristiwa apa di tanggal itu? Coba kalian baca ceritanya. Itu yang pertama tadi identifikasi ya, mengidentifikasi mana yang merupakan orientationnya, mana yang merupakan events, urutan kejadiannya, dan yang terakhir mana yang merupakan orientations. Terus tugas yang kedua adalah menceritakan kembali urutan kejadian Battle of Surabaya ya, yang ada di teks itu. Kalian baca lagi baik-baik. Terus kalian tuliskan kembali urutan kejadiannya tapi berdasarkan bahasa kalian sendiri gitu. In the beginning of the events on 10 November, pada awal tanggal 10 November terjadi bla 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 bla. Setelah itu, after that terjadi bla bla bla. In the end terjadi bla 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 gitu. Jadi kalian harus mengurutkan kembali urutan peristiwanya tapi berdasarkan kalimat kalian sendiri. Jadi kalian harus baca lagi baik-baik teksnya, kalian perhatikan urutan kejadiannya. Setelah itu kalian pasti bisa menyimpulkan. Kalian pasti paham urutan kejadian dari awal sampai akhir seperti apa. Begitu. Okay? So that's all for me. Kalau misalkan ada pertanyaan, kalian boleh komen di bawah atau bertanya di Google Classroom atau di WA. Untuk pengumpulannya, kalian bisa lihat di Google Classroom pengumumannya, kapan dikumpulkan dan dikumpulkan di mana. Informasi lebih lanjut ada di Google Classroom. Alright student, that's all about my explanations. Itu tadi pembahasan saya atau penjelasan saya mengenai recount text, khususnya historical recount. If you want to ask me the questions related to recount text, you may ask in the comment below. Kalian boleh tanya di kolom komentar, or you may ask me in the Google Classroom. Kalian juga bisa bertanya di Google Classroom. And the last I say, I beg your pardon if you found some mistakes from me. Saya mohon maaf kalau misalkan kalian menemukan kesalahan dalam penjelasan atau kekurangan. I really sorry for that. So the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and cheerio!